dibungkung-bungkungkan supaya saya simpatik, kemudian ngasih uang. Cocok. Model. Kita doakan soundnya menjadi sound yang paling besar. Amin. Tingkat RT. Turun maning. Nah, Nabi Musa itu 40 tahun baru dikabulkan. Jadi kalau kita minta, maka idealnya begini ya, usia kamu 15 tahun, itu langsung doanya minta jodoh. Ya Allah, tolong nanti saya dikasih jodoh yang cantik, kaya, solehah, ya Allah. Doa kamu jangan minimalis. Kita tuh kalau berdoa kadang minimalis. Cewek doa, ya Allah, saya punya suami miskin, gak apa-apa, yang penting rajin sholat, ya Allah. Ya akhirnya mau bisa sholat tapi miskin. Kalau doa itu maksimal gitu loh Pak. Ya Allah, saya punya suami ganteng, gak apa-apa, yang penting kaya dan soleh, ya Allah gitu. Dapatnya ya kayak Gus Miftah. Si Jitok ya. Kalau ya Allah, saya punya suami miskin gak apa-apa ya Allah, yang penting rajin ngaji. Ya dapatnya Tamimudin. Iya pale yakin. Iya pale. Cara kok ngambek. Artinya keren, tamim itu tamam itu artinya sempurna. Din itu artinya agama. Ini agamanya sempurna. Pantesan walaupun banget. wajahnya tidak sempurna namanya. Benar. Nah, banjir kayak gitu berapa ya? Ini kalau banjir itu gue cilik-cilik temen. I love you. Bawa Jogja menemu. Segini manuknya segini. Kademen Gus. Kademen apa? Ini anaknya siapa? Jangan buka. Oh, langka. Langka jeneng, berarti seragamnya nyileh ya. Berarti ora usah disangone, Gus. Tadi sama panitia sudah dikasih rokok belum, Din? Sudah ya kasih. Kurang. Ya kurang. Kasih info. Gus seragamnya polos kaya nek Gus. Kita kasih uang rokok untuk banser. Ini saya. Alhamdulillah. Kiu. Sing nyuruh munggah sah. Pengen salaman Gus. Sudah umurnya gila. Duduk, Bok. Jadi banser berapa lama, Din? Baru 3 tahun. Kenapa pengen jadi banser? Pengen doain. Ingin mengabdi ke NU. Bagus ya. Masya Allah. 500. Ngomong money politik aja. Rokok satu itu saya kira 20.000, ya berarti 100 itu. Batira Maksudnya nanggung 120, Gus. Selamat Bang. Terus juga dari dulu dilepangan. Ini rokok ya. Ya, ini untuk kamu sendiri, Din. Yang satu saya untuk kamu. Terus minta sana. Lona. Orang maning. Jadi sama banser saya. Karena banser itu keren ya. Makanya kemana ada teman anggota polisi TNI datang kepada saya, Gus, kita tuh kan bajunya kecil, mau doakan, saya bilang matanya. Ini deleng banser. Kira-kira TNI Polri masih punya gaji, betul? Banser. Dari mana? Gak ada gaji. Tapi memang hidup itu berkah. Walaupun nggak ada gaji, nyatanya anaknya banser juga masih bisa sekolah, betul? Karena berkah. Makanya banser, TNI Polri yang paling hebat siapa? Banser. Buktinya apa? TNI Polri sampai SK-nya masuk bang. Banser, SK-nya nggak ada yang masuk bang. Rakanggo. Bukan karena nggak mau utang, tapi karena SK-nya banser nggak laku. Jadi teman sakit teman. I love you. Kajian di bawah banser, ini kepanasan transaksi pasar. Adem maning. Panitia itu masa ini ngendi?
Kan aku sungguh. Urung metu. Terus langkah dipasang, kopinya sangi, tegane rupanya kayak ini. Temen ya. Komplit. Biasanya itu kan bening-bening temen ya. Masa tegan rupanya kayak kamu moting. Ya Allah, ya Rob. Dan akhirnya panitia sibuk gotong-gotong di pas angin. Oh. Adem. Kable. Ceplak ibase. Mati balik baik, ngajar ngaji nyung, mengawal belas angin. Kopine yo. Sudah dia angkat lah, bukannya kesulitan teman ya. Kabelnya berundet, Gus. Kabelnya berundet, iya kayak raimu. Oh, kamu saya kira ganti seperti kami murid jarak kumpar. Jumping. Kecedekan. Mensidir. Telur, aku Mulai. Banyune. Kudune sih. agak mundur lagi mas, biar kamu jamaah cowok. Beres. Masya Allah. Kan lumayan. Ya aja parak-parak masuk angin loh. Rame. Merah. Kebetulan. Adarane. Santet. Kan yang menikmati juga Pak Samo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Nabi Musa itu mengajukan. Oh, serius baik. Gimana aja kok kene keprime banget ya. Asal Gus. Ngomong baik. Anjare apes. Cekong kabeh. Banjare apes. Semutan banjare. Insya Allah besok Kiai masuk surga yang awal banjir. Amin. Karena banjir kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei sama banjir. Amin. Begitu surganya siap, banjirnya Sherlock. Nah, Kiainya masuk surga. Begitu Kiainya masuk, ya banjirnya petuman. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi yang pertama, Nabi Musa itu minta untuk dipertemukan dengan Allah. Sementara Nabi Muhammad justru yang pengen ketemu itu bukan Nabi Muhammad tapi Allah. Makanya kalau Nabi Musa itu mengajukan, Nabi Muhammad diundang, dipanggil. Kira-kira minta sama dipanggil itu beda apa enggak? beda. Datang sendiri sama diundang itu beda apa enggak? Beda. Kalau datang sendiri itu biasanya biaya sendiri, kalau diundang itu biasanya dibiayai. Gus Miftah itu datang sendiri apa diundang? Berarti biaya sendiri apa dibiayai? Tapi biayanya belum turun sudah dirampok kamimu. Anak kamu saya enggak? Mau teman bantu. Anak kamu saya. Jadi Nabi Musa minta diundang, Nabi Muhammad diundang. Beda pertama. Kemudian yang kedua bedanya apa? Nabi Musa setelah 40 tahun kemudian diijabah doanya oleh Allah, langsung mendapat DM dari Allah, pesan singkat dari Allah. Musa, temui saya. Di mana bertemunya, Bu? Di satu bukit namanya Tur Sina. Oh, sok tahu. Bukit Tur Sina. Sementara Nabi Muhammad ketemu dengan Allah itu tidak di bukit, tapi di Lauhil Mahfuz yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yang satu ketemunya di langit, yang satu ketemunya di bukit. Nabi Musa di bukit, Nabi Muhammad di langit. Dua. Perbedaan ketiga. Nabi Musa ketemu Allah di bukit,
itu awalnya menggunakan sandalnya. Tapi Allah sampaikan kepada Musa, Musa, copot sandalmu. Kamu ketemu aku di satu bukit, injaklah bukit itu dengan kakimu, bukan dengan sandalmu. Nabi Muhammad ketika sholat dengan Allah, sandalnya dicopot karena membaca cerita Nabi Musa. Tapi Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad kekasihku, jangan kamu copot sandalmu. Bedanya apa Pak? Nabi Musa ketemu Allah kon nyopot sandal, Nabi Muhammad ketemu Allah kon nganggo sandal. Makanya kayak sekarang agak kurang ajar ya, muka panggung sandalnya digawa, ini wali ke bawah ya. Aku jadi gak enak. Kan Duna. Langsung sih gak sangon. Tanggung itu cepet temen. Iklan. Jalan umum. Singgiran kan mending ya. Jadi Nabi Musa itu copot sandal ketemu Allah. Nabi Muhammad disuruh pakai sandal. Kenapa alasannya Allah? Langit pengen diinjak-injak dengan sandalnya Nabi Muhammad. Sandalnya saja mulia, apalagi kaki. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya, Nabi Musa ketemu dengan Allah. Dari sekian banyak hijabnya Allah, yang dibuka cuma satu hijab saja. Sementara Nabi Muhammad ketemu dengan Allah tanpa dibatasi hijab. Artinya apa? Semua hijabnya Allah dibuka, ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Hujan nggak? Alhamdulillah. Nanti dia bilang sama saya, Gus, kalau mengajar hujan langsung bubar saja. Oke. Wih, kemana nih? Oh, hujan. Berarti kipasnya sudah baik, Gus. Orang diantar tentang ini. Sejuta. Sama di mana? Cair. Kipasnya cocok, Gus. Nabi Muhammad ketemu Allah tanpa hijab. Gak ada satu hijab pun yang menutupi Allah. Nabi Musa ketemu dengan Allah, itu hijabnya Allah yang dibuka satu, Pak. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Begitu hijabnya Allah dibuka satu, Nabi Musa terlempar, gak kuat melihat nurnya Allah. Bahkan konon disebutkan Nabi Musa itu pingsan sampai 50 tahun, gak kuat melihat nurnya Allah. Satu ketika umatnya Nabi Musa melihat Nabi Musa yang pingsan, di batuknya, jidatnya Nabi Musa itu masih tersisa sedikit nurnya Allah. Umatnya Nabi Musa yang melihat nur itu langsung buta. Sementara Nabi Muhammad ketemu Allah tanpa hijab. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad kuat melihat cahayanya Allah? Padahal tanpa hijab. Jawabannya sederhana. Karena Nabi Muhammad itu tidak 100% terbuat dari tanah, tapi setengahnya adalah nurnya Allah. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad mau sowan di pintu terakhir sebelum ketemu dengan Allah, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril, engkau saja yang terbuat dari tanah, itu tidak mampu ketemu dengan Allah. Jibril, engkau saja yang terbuat dari cahaya, itu tidak mampu bertemu dengan Allah. Bagaimana aku yang terbuat dari tanah? Kemudian malaikat Jibril menjawab, Muhammad kekasihku, aku terbuat dari cahaya, tapi cahayaku bukan cahayanya Allah. Sementara engkau, wahai Muhammad, diciptakan dari setengah cahayanya Allah. Maka itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi pemuda selawatan, masa sampaikan dengan santai, orang sama ini tak sama nih. Ya sufi. Yo vokalis sampai batu. Ayo kita sampaikan dengan Sallallahu alaihi Muhammad. Soalnya mati. Yang masa pakai soal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah
Katanya sangu. Jelok sangu. Sama panitia sama nih juga. Daripada Caira, 9, 4, 6, 2, sana 10 15 matang. Bagi temen ya, juga. Ini mani. Apa sih? Caira, rolas, ya tadi rolas. Ini. Bener kan, Bu? Jangan ratusan. Bener sini. Ya beda. Biru. Ger. Tuh, malah udah. Lanjut. Rolas. Wes. Amel le. Anyar teman ya. Bangkrut. Ayo Pak Kapolsek, masa nyangoni bocah hadrok mani politik? Terus nyangoni cangkem cerewet. Kalau sodako itu Bu, tak kasih rumusnya supaya uangnya banyak terus ya Bu ya. Sodako itu ternyata bisa dilakukan dengan 4 cara. Berapa Bu? 4. 4 ini menurut Al-Quran, lanjenengan punya uang 100.000 umpamanya, pengen disedekahkan. Sedekahkanlah dengan 4 cara ini. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili, waktu malam, wa nahar, siang hari, sirron, tersembunyi, wa alaniyah, terang-terangan. Jadi kalau Anda pengen sedekah uang 100.000, yang 25.000 Anda sedekahkan di siang hari, yang 25.000 disedekahkan di malam hari, yang 25.000 sembunyi-sembunyi, yang 25.000 terang-terangan. Itu perintah Al-Quran. Jadi sedekah siang boleh, malam boleh, sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh, ndelik-ndelik boleh, dikasih lihat orang juga boleh. Yang nggak boleh itu siapa? Diam-diam nggak sedekah, terang-terangan cangkeme cerewet. Betul? Sing cangkeme cerewet ya biasanya jilbab coklat. Coklat kabeh, Jek. Coklat kabeh. Sing jilbab ireng insyaallah. Lebih parah. Parah. Itu parah. Jadi boleh. Ya, saya itu banyak memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Saya itu banyak, bagi saya berprinsip, kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa banyak yang kamu beri. Contoh ngeten Pak, saya di Jakarta sama teman-teman saya super kaya, naik mobil mewah. Itu dompetnya nggak ada uang cash Pak, isinya cuma kartu, kredit, debit card, ATM, dan lain-lain. Nggak bawa uang cash, saya lihat dompetnya cuma 100.000. Sementara saya yang lebih miskin dibandingkan dia, uang saya banyak cash. Kenapa? Saya itu nggak sepakat dengan istilah cashless, mengurangi uang cash. Karena kita itu di jalan ketemu pemulung, ketemu pengemis, masa mau ngasih uang ke pemulung harus ke ATM dulu? Transfer. Masa pakai kuyuris? Masa mau nyumbang pemulung pakai gesek? Bawa gesek kan pola cangkem. Pemulung digesek rain. Ya itu butuh uang cash. Maka ketika di Prancis tahun 2022 akhir, saya ke Prancis sama istri saya. Itu ada pengemis di Prancis itu kayak di sini manusia perak itu, di depan gereja besar di kota Paris. Begitu dia minta-minta, saya kasih uang 100 euro. Itu sama dengan 1,8 juta. Ini manusia silvernya ini langsung turun dari tempat dia berdiri, ngejar saya. Kenapa Anda ngejar saya? Ada yang salah? Enggak. Saya heran sama Anda. Seumur hidup saya jadi pengemis, orang ngasih itu cuma 1 euro recehan, 2 euro, 18.000. Kok Anda ngasih saya banyak banget, 100 euro. Saya bilang apa? Inilah akhlak yang diajarkan oleh agama saya, agama Islam. Coba Anda bayangkan, hanya dengan memberi saja kita bisa dakwah. Makanya nyuwun sewu,
Dakwah itu tidak harus ditampilkan di mimbar seperti saya hari ini, ceramah kalau itu. Begitu Anda pengen dakwah kepada orang lain, coba Anda lihat, hanya dengan memberi sekalipun itu sudah nilai dakwah. Makanya yang biasa ke pengajian di pondok saya, lingkungan saya semuanya Katolik 60%. Saya kalau beli beras, yang saya kasih beras tidak hanya umat Islam, tetangga saya Katolik semuanya saya belikan. Kalau saya zakat Pak bisa berkintal-kintal. Saya terakhir beli 25 ton. Yang kepada orang Islam saya lihatnya zakat, kepada orang non-Islam saya lihatnya hadiah dan sedekah. Boleh Pak, itu sudah dakwah. Bukan berarti uang saya banyak, tapi bedanya